Jadi kita di sini akan tag video tentang sejarah budaya Islam pada Ya. masa Daulah Umayyah di Damaskus. Dari sini. Perkenalkan, saya Rani Khairunia, absen 21. Saya Safidah Putri Maria, absen 26. Saya Aifa ini absen 2. Saya Zarajun Hasanul, absen 27. Mari saksikan, yeay! Tahukah kalian bahwa Daulah Umayyah merupakan daulah pertama dalam Islam yang disusun oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Daulah Umayyah sendiri diambil dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf yang merupakan kakek buyut dari khalifah pertama Daulah Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Akhirnya Daulah Umayyah sendiri dilandasi oleh beberapa hal. Yang pertama, satu, perang Siffin. Perang Siffin adalah perang yang melibatkan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan, dikarenakan pihak Ali yang melepas jabatan beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Sementara dari pihak Muawiyah sendiri, dia tidak mau melepas jabatannya sebagai gubernur, dikarenakan Ali belum selesai atau belum menuntaskan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Perang yang terjadi selama beberapa hari di bulan Dzulhijjah itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangannya di pihak Ali, dan saat itu pula dari pihak Muawiyah mengangkat Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Yang kedua, tahkim. Karena akhirnya pihak Ali pun menerima tawaran damai tersebut dengan pertimbangan agar tidak jatuh korban lebih banyak antara kedua belah pihak. Akhirnya mereka sama-sama memutus keputusan untuk bermusyawarah dan dapat mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan sama-sama turun dari jabatannya. Namun keputusan itu memakan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu memiliki banyak suara dapat atau memiliki kemungkinan besar untuk menjadi khalifah, dan akhirnya pun benar Muawiyah bin Abu Sufyan dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam dan berturut-turut ke tempat yang dikuasai oleh Ali. Hal itu pun menimbulkan kekecewaan di pihak Ali. Akhirnya mereka keluar dari jalan Ali dan menamai dirinya Khawarij. Yang ketiga, bahwa Jamak Hasan bin Ali diangkat menjadi khalifah selepas meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Dia dianggap merupakan yang tepat di pemerintahan Ali. Kenapa? Karena ia tidak suka pertentangan ataupun pertengkaran. Melainkan ia menginginkan persatuan dan perdamaian bagi kaum muslimin, sehingga ia tidak memiliki pilihan lain selain ia turun dari jabatannya. Akhirnya ia pun menulis perjanjian yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak, di mana ia juga menuliskan pembaiatannya kepada Muawiyah di sana, serta menyertakan daerah Kufah kepada Muawiyah. Pertegangan pun akhirnya mereda di kaum muslimin, hingga akhirnya mereka menamai tahun itu sebagai Amul Jamah ataupun tahun perdamaian atau tahun persatuan, dan akhirnya Muawiyah pun menjadi khalifah. Super B, yaitu khalifah-khalifah di Daulah Umayyah. Lalu khalifah pertama di Daulah Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Salah satu kebijakannya adalah memindahkan kota khalifah dari Daulah Umayyah ke Damaskus, dari kota Madinah ke Damaskus, Syria. Yang kedua, ada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini pada saat naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak mau membaiatnya. Kemudian dia mengirim surat ke gubernur Madinah untuk membaiatnya dan beserta seluruh warga Hijaz. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk padanya kecuali Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid ini sifatnya sangat beda sekali dengan ayahnya. Dia adalah orang yang soleh, tidak suka perang, tetapi dia kurang cakap dalam kepemimpinannya. Keempat ada Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini pada saat Khalifahan Utsman, beliau menjabat sebagai kepala lembaga kesekretariatan. Dia mempunyai kewenangan sangat menentukan setiap keputusan khalifah. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini salah satu kebijakan adalah membangun bangunan-bangunan seperti membangun Masjid Batu Sahroh. Yang keenam ada Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini mewarisi kekuasaan ayahnya, yaitu Malik bin Marwan. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini pada masa pemerintahannya, beliau mengawali dan mengakhiri masa pemerintahannya dengan kebaikan. Yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz. Salah satu kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini adalah menegakkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ke-9 ada Yazid bin Abdul Malik. Pada masa ini, propaganda dari keturunan Bani Abbasiyah mulai dilancarkan secara aktif.
Konflik yang menonjol pada masa ini adalah konflik antar suku dan ras yang menyebabkan dinasti Umayyah diambang pintu kehancuran. Dulu ada Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini pada masa pemerintahannya Daulah Umayyah mengalami kemunduran karena banyak kebijakan yang menentang pemerintah. Yang ke-11 ada Walid bin Yazid. Naiknya Walid bin Yazid ke tampuk kekuasaan ini ditentang banyak pihak karena reputasi Walid yang hidupnya tidak normal, tidak bermoral. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid. Yazid bin Walid ini pada masa pemerintahannya tidak mendapatkan dukungan dari rakyat karena kebijakannya suka mengurangi anggaran belanja negara. Yang ke-13 ada Ibrahim bin Walid. Pada masa pemerintahan ini pengangkatannya sebagai khalifah tidak memperoleh suara bulat dari keluarga Daulah Umayyah dan rakyatnya, sehingga terjadi banyak pemberontakan dan negara semakin kacau. Yang ke-14 adalah Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad ini adalah cucu khalifah keempat, yaitu Marwan bin Hakam. Beliau adalah seorang bijaksana. Beberapa pemberontak dapat ditumas olehnya, tetapi dia tidak bisa melawan gerakan Bani Abbasiyah yang kuat pendukungnya. Kemudian dia melarikan diri dan akhirnya dia terbunuh oleh Saleh bin Ali di Busair, Mesir. Subbab C. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Muawiyah ketika turunannya tidak hanya dikenal sebagai pahlawan besar-besaran ekspansi dalam Islam, tetapi juga dikenal sebagai pembaharu baik dalam bidang ekonomi, politik, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Kebijakan Daulah Umayyah yang pertama, penduduk di luar Jazirah Arab memerlukan penjelasan secara kronologis dan sistematis tentang Islam. Yang kedua, bahasa Arab merupakan bahasa umat. Yang ketiga, mengangkat keturunan orang-orang Arab untuk dijadikan pemimpin. Puncak Daulah Umayyah terjadi pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai dengan Hisham bin Abdul Malik. Kemajuan tersebut meliputi pada bidang yang pertama, bidang ilmu pengetahuan, yang kedua bidang ekonomi dan administrasi, yang ketiga bidang hukum, yang keempat bidang pembangunan kota, yang kelima bidang pendidikan, yang keenam bidang arsitektur, yang ketujuh bidang militer, dan yang kedelapan bidang sosial. Subbab D. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Ada 6 faktor yang mempengaruhi keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama, ketidakpuasan kaum pemeluk Islam dan Arab atau yang biasa disebut dengan Mawali. Mereka merasa dimarginalkan dengan mendapatkan hak yang tidak sama dalam hal tunjangan dan beberapa hak yang lainnya yang tidak dikabulkan oleh pemerintahan Daulah Umayyah. Yang kedua, sistem pergantian khalifah secara garis keturunan atau yang biasa disebut dengan monarki hereditis yang menyebabkan persaingan tidak sehat di lingkungan keluarga istana. Yang ketiga, terjadinya persaingan antara golongan kaum Arab Bani Qais dan golongan Arab Bani Khalaf dan pemerintah Daulah Umayyah memihak pada salah satunya. Yang keempat, lemahnya Daulah Umayyah karena gaya hidup mewah di lingkungan istana. Yang kelima, konflik-konflik yang terjadi dari golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah seperti kaum Syiah dan kaum Khawarij. Yang keenam, menguatnya Abbasiyah dari Bani Hashim. Jadi di sini videonya udah selesai. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa like,